Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Haji akan menjelaskan tentang pengertian media dan sumber belajar. Pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat siswa, di mana penggunaannya diintegrasikan dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, media pembelajaran secara umum bisa diartikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media visual, yaitu kayak grafik, diagram, bagan, poster, kartun, komik. Nah, yang kedua ada media audial, yaitu kayak radio, tape recorder, musik, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. Yang ketiga ada projected still media, itu kayak presentasi gitu, PowerPoint, slide, overhead projector, infocus, dan sejenisnya. Yang keempat ada projected motion media, itu kayak tuh gambar bergerak gitu seperti film, televisi, video, terus komputer sama yang lainnya. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu termasuk orang, alat, materi pembelajaran, sistem maupun kondisi yang digunakan secara kombinasi maupun terpisah untuk memudahkan dan mendukung guru maupun siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini tuh sumber belajar tuh bisa dari mana aja, bisa dari internet, terus bisa dari artikel, bisa dari buku, bisa dari pengalaman, bisa dari yang lainnya. Jadi itu sumber belajar aja. Ya, sekian presentasi dari saya. Nanti untuk kelanjutan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Taufik Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai ragam dan klasifikasi media. Media sendiri memiliki dua unsur penting. Yang pertama ada unsur peralatan, yaitu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang kedua ada unsur pesan, merupakan pesan atau informasi yang akan disampaikan. Berikutnya ada ragam dan klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama ada media visual, merupakan media pembelajaran yang menyajikan materi dalam bentuk tulisan, simbol, maupun gambar. Media visual biasanya digunakan untuk menarik perhatian, mengilustrasikan, dan memperjelas materi yang disampaikan. Berikutnya ada ragam media visual. Yang pertama ada gambar atau foto, merupakan gambar yang dihasilkan dari proses fotografi. Berikutnya ada grafik, merupakan penyajian data dengan perpaduan garis, angka, dan simbol. Selanjutnya ada sketsa, merupakan gambar sederhana yang menggambarkan bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Berikutnya ada diagram, merupakan gambaran untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang disajikan dalam bentuk garis-garis simbol. Berikutnya ada bagan, merupakan perpaduan antara kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan proses, perkembangan, atau hubungan-hubungan penting. Terus ada poster, merupakan sajian kombinasi visual yang berisi tulisan, gambar, maupun simbol-simbol yang berisi pesan atau informasi dengan maksud untuk menarik perhatian. Selanjutnya ada papan flanel, merupakan papan berlapis flanel yang menyajikan gambar maupun tulisan yang mudah dipasang maupun dilepas. Berikutnya ada bulletin board, merupakan papan biasa yang menyajikan gambar atau tulisan dengan cara ditempelkan menggunakan lem. Media berikutnya yaitu media audio. Media audio merupakan media pembelajaran yang menyampaikan pesan atau informasinya melalui audio atau suara yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran, baik bersifat verbal maupun nonverbal. Jenisnya ada radio, merupakan media audio yang menyampaikan informasinya melalui gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Berikutnya ada perekam pita magnetik, merupakan media audio yang penyampaian informasinya melalui proses perekaman kaset audio. Berikutnya ada media audiovisual, merupakan media
yang dapat juga disebut sebagai media video. Merupakan media pembelajaran yang terdapat dua unsur yang saling melengkapi, yaitu unsur audio dan unsur visual. Biasanya berupa film suara, televisi, video, dan sound slide. Selanjutnya, media multimedia merupakan media pembelajaran yang menyajikan unsur media secara lengkap, misalnya animasi. Multimedia biasanya diidentikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Berikutnya ada media cetak, merupakan media pembelajaran yang pembuatannya melalui proses percetakan yang menyajikan tulisan maupun gambar dalam menyampaikan informasinya. Jenisnya ada buku teks, berisi materi tertentu yang disusun sedemikian rupa untuk memudahkan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terus ada modul, merupakan paket program yang disusun sedemikian rupa. Biasanya dalam satu paket berisi petunjuk guru, lembaran kegiatan siswa, dan lembaran tes. Selanjutnya ada bahan pengajaran tercetak, yaitu paket pengajaran individual yang disusun dalam topik-topik kecil setiap halamannya. Selanjutnya ada media proyeksi diam, merupakan media visual yang memproyeksikan pesan atau informasi dengan hasil proyeksi tidak bergerak atau bergerak hanya sedikit saja. Jenis-jenisnya ada OHP atau Overhead Projector, merupakan media yang digunakan untuk memproyeksikan materi pembelajaran pada sebuah layar. Selanjutnya ada slide, merupakan media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Berikutnya ada film strip, hampir sama seperti slide, hanya saja film strip terdiri dari beberapa film yang merupakan satu kesatuan. Selanjutnya ada media realita, merupakan media yang nyata ada di lingkungan alam sekitar, baik yang ada dalam kondisi hidup maupun diawetkan. Misalnya, hewan yang dijadikan sebagai media untuk praktek biologi, baik dalam keadaan hidup maupun yang diawetkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pemilihan media belajar, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, media belajar itu sangatlah banyak, beragam, dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti tujuan awalnya, media digunakan dalam pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan kepada siswa atau murid agar lebih mudah memahami pembelajaran dan memahami suatu materi yang sedang dijelaskan di kelas. Terdapat prinsip umum dalam pemanfaatan media pembelajaran. Berikut merupakan prinsip umum. Yang pertama, media pembelajaran memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Tidak satupun media pembelajaran yang hanya memiliki kelebihannya saja, namun juga pasti mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, tidak satupun media yang benar-benar cocok dan membantu proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Prinsip yang kedua merupakan guru dapat menggabungkan berbagai jenis media ke dalam proses pembelajaran. Seperti hal yang prinsip yang pertama, bahwa media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, bukan? Oleh karena itu, guru di sini bisa menggabungkan beberapa jenis media ke dalam proses pembelajaran. Namun, ada warning, jika terlalu banyak media yang digunakan, itu juga bisa membuat para siswa kebingungan dalam memahami materi yang sedang dijelaskan. Yang ketiga, dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, memikirkan dan merencanakan secara matang dalam pemilihan media pada proses pembelajaran, di mana guru sebelum menggunakan suatu media dalam proses pembelajaran sebaiknya dipikirkan dan direncanakan secara matang agar tidak terjadi kekeliruan saat proses pembelajaran berlangsung. Dan
apabila seorang guru salah dalam pemilihan media yang digunakan ataupun tidak tepat, maka dalam proses pembelajaran tidak akan mencapai tujuan pembelajaran itu. Namun, pemilihan media juga dapat dirumuskan dalam satu kata, action. Action ini merupakan suatu akronim dari akses, cost, teknologi, interactivity, organization, dan novelty. Atau dalam bahasa Indonesia itu ada akses, biaya, teknologi, interaktif, organisasi, dan novelty. Yang pertama ialah akses, di mana kemudahan akses menjadi suatu pertimbangan dalam pemilihan suatu media. Guru juga harus dapat melihat situasi apakah media itu tersedia ataupun tidak di lingkungan sekolah. Selanjutnya biaya, merupakan bahan pertimbangan seorang guru dalam pemilihan media. Yang ketiga yaitu teknologi, di mana semakin berkembangnya zaman, semakin tidak lepas dari sebuah teknologi. Begitu banyak media yang mengandalkan teknologi yang sangat canggih untuk membantu proses pembelajaran. Namun juga apabila kita menggunakan teknologi untuk media pembelajaran, sebaiknya kita juga memperhatikan ketersediaan penunjang teknologi tersebut di sekitar kita, di sekitar lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu interaktif. Dari kata interaktifnya sendiri juga sudah jelas bahwa di mana media harus dapat memunculkan komunikasi dua arah. Selanjutnya yang kelima yaitu organisasi, di mana dengan dukungan organisasi dalam pemilihan media dapat membantu menunjang segala keperluan guru dalam mengaplikasikan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah novelty. Apabila suatu media merupakan hal yang baru ditemui oleh siswa, maka dapat membuat siswa menjadi lebih tertarik. Rumusan terakhir ini, semakin bisa guru memunculkan media yang baru ataupun yang baru dikenal oleh siswa, maka semakin menarik perhatian siswa untuk lebih memahaminya atau lebih membuat siswa jadi kayak wah apa tuh, jadi lebih menarik dan lebih semangat untuk dalam proses pembelajaran. Dengan adanya rumusan pemilihan media belajar action ini, diharapkan guru dapat memilih sebuah media yang sangat efisien dan juga menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Tidak hanya menarik perhatian siswa, di mana rumusan action ini juga membantu atau mengembangkan seorang guru dalam berkreasi dengan memunculkan ide-ide baru untuk pembuatan variasi media pada proses pembelajaran. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Terus, integrasi media ke dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi menjadikan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menggembirakan secara individu maupun kelompok. Media membantu menyalurkan suatu informasi dari guru kepada siswa dengan mudah. Nah, integrasi media ke dalam pembelajaran merupakan satu kesatuan yang sangat membantu guru dan siswa dalam mencapai tujuan belajar. Ya, sekian presentasi dari saya.